Pria yang berasal dari kota Bandung ini dulu adalah seorang anak yang nakal. Bahkan seringkali membuat orang tuanya menangis karena kenakalan beliau ketika SMA. Hidupnya sedikit berubah saat masuk perkuliahan. Menjadi presiden mahasiswa dan mengikuti ajang Mojang Jajaka Bandung membuat kepribadian Julian Sina berubah. Beruntung Julian Sina bertemu dengan bisnis Tiens. Saat ini Julian Sina telah menerima reward motor Scoopy, mobil niaga, jalan-jalan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, serta special reward luxury car. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Julian Sina. Di satu daerah ada seorang penebang pohon. Beliau bekerja di sebuah pabrik penebang kayu dan dia sangat senang. Karena apa? Karena upahnya sangat tinggi. Akhirnya pemimpinnya memberikan kampak baru yang sangat tajam. Karena beliau sangat lihai, satu hari beliau bisa menebang 18 pohon. Akhirnya pemimpin dari pabrik itu, wah luar biasa kamu. Hari kedua, beliau hanya bisa menebang 15 pohon. Menurun. Hari ketiga, lagi-lagi menurun, beliau hanya bisa menebang 13 pohon. Akhirnya beliau berbicara pada pemimpinnya. Bos, saya kok semakin kesini kayaknya pohon yang saya tebang semakin sedikit ya. Si bos itu berkata dan bertanya, kapan kamu terakhir mengasah kampakmu? Nah, kadang kita lupa, kita terus nebang pohon, tapi kita lupa kita ngasah kampaknya kapan. Saya tahu mungkin Bapak Ibu di Yogyakarta sekarang sedang asik prospek, presentasi, home meeting, tapi menyempatkan waktu datang CM ini untuk mengasah kampak kita semua. Mohon aplaus dulu untuk Bapak Ibu Yogyakarta. Oke, perkenalkan nama saya Julian Sina. Latar belakang saya banyak, ya. Bisa sebagai mahasiswa abadi maksudnya. Tapi untung saya sudah menikah ya, jadi saya bisa bilang bapak rumah tangga muda. Kalau Pak Sugeng kan bingung, latar belakang ya mahasiswa lagi ya. Jangan sampai tahun depan 2 tahun lagi latar belakangnya masih tetap sama ya. Mohon maaf Pak Sugeng ya. Oke, nah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing. Mungkin saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya membangun bisnis ini. Ya, kalau kemarin saya menceritakan success story saya, perjalanan saya, sekarang saya akan bahas tentang manis pahitnya saya menjalankan bisnis ini. Boleh? Jadi, terus gini Bapak Ibu, 4 tahun yang lalu saya bergabung di Tiansi, tepatnya Februari 2013. Saya dipresentasi dan akhirnya saya datang ke pertemuan yang namanya Opportunity Preview. Ya. Saya datang di sana dan masa di sana itu hanya 20 orang. Jadi OP Bandung saat itu hanya 20 orang. Tapi setelah itu leader saya bilang gini, hari ini kita 20 orang. Kita nggak perlu punya banyak masa. Yang penting dari 20 orang ini kita punya visi yang besar yang akhirnya bisa mencetak ratusan bahkan ribuan masa pertemuan seperti ini. Nggak tahu kenapa di otak saya nempel kayak gitu. Ini 20 orang. Sekarang mungkin 20 orang. Tapi suatu saat nanti pertemuan ini akan sangat besar sekali. Nah, nggak perlu banyak waktu itu Bandung, hanya sekitar 15-20 orang, tapi kami punya visi yang besar, akhirnya membuat Bandung sangat besar sampai sekarang. Nah, saya yakin mungkin di ruangan ini, mungkin sekitar 30-40 orang. Tapi kalau misalnya kita sama-sama punya visi yang besar, insya Allah Yogyakarta mungkin akan punya pertemuan ratusan bahkan ribuan suatu saat nanti. Oke, pertama-tama saya sedikit sharing ya. Awal saya menjalankan bisnis ini saya kurang sistem. Ya, saya kurang sistem. Kemarin malam saya ngobrol sama Pak Abdi. Pak Abdi, kira-kira saya CM-nya bahasnya mungkin bahas yang kulit-kulitnya aja. Jangan, kata Pak Abdi. Sikat habis sampai ke daging-daging. Siap. Ya kan? Jadi saya bahas semua detail pada malam hari ini, ya. Pada awalnya saya kurang sistem. Kenapa kurang sistem? Karena saya masuk di fase, mungkin teman-teman juga tahu, Bapak Ibu di sini tahu bahwa Bandung saat itu mengalami goncangan. Akhirnya mulai bangkit karena ada fase yang namanya fase online. Ya, saya dipresentasi 4 kali
Saya pernah dipresentasi Tiansi 4 kali dan akhirnya saya klik di bisnis ini karena bisnis ini bisa dijalankan dengan online. Oke, sekali lagi jangan ambil konsultasi di atas panggung, tapi teman-teman, Bapak Ibu semua di sini harus konsultasikan lagi ke pengundangnya masing-masing. Ya, di awal saya kurang sistem. Saya hanya tahu jualan. Tapi ketika disuruh datang pertemuan, saya nggak pernah nolak, saya datang ke pertemuan. Akhirnya ada satu momen di mana saya mendapatkan magic moment saya di sana, di Grand OP, ya, Grand OP Paruli. Waktu itu hujan, saya pakai motor, saya bilang, Pak, kayaknya saya nggak bisa datang karena hujan. Simple, Pak Dimas waktu itu bilang, hujan lebih penting mana? Hujan atau impian? Wah. Akhirnya ya udah. Saya ke sana hujan-hujanan, saya sengaja basah-basahan. Mungkin saat ini sama seperti Yogyakarta saat ini sedang hujan. Saat itu hujan besar sekali. Saya datang GOP, itu hujan-hujanan, basah. Saya sengaja mau memperlihatkan ke upline saya ini, saya hujan-hujanan gitu kan. Cuman itu doang, saya nggak niat datang ke pertemuan, saya cuma pengen nunjukin bahwa nih saya hujan-hujanan. Tapi apa yang saya dapatkan waktu itu, saya lihat ada Pak Ruli waktu itu memperlihatkan satu slide. Beliau mendapatkan luxury car pakai selempang dan di belakangnya ada kedua orang tuanya yang sedang tersenyum bangga. Saya flashback, dulu saya mojang jejaka. Sama persis seperti itu posisinya. Saya pakai selempang, mojang jejaka, di belakang orang tua saya tersenyum bangga. Dan di situ saya mulai memutuskan magic moment saya bahwa saya harus serius di bisnis ini. Kadang keputusan kecil kita di bisnis ini adalah memutuskan untuk kita bergabung, betul? Tapi keputusan besarnya adalah memutuskan kita untuk serius di bisnis ini. Nah kadang magic moment itu biasanya kita temukan di pertemuan-pertemuan, ya. Makanya banyak leader yang bilang bahwa pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri, ya. Nah terus kemarin juga saya sempat bahas bahwa saya pernah beberapa kali mengejar mobil niaga, ya, tapi akhirnya gagal, ya. Kejar sekali, gagal, kejar lagi, gagal gitu ya. Baru ketiga kalinya ketika saya konsultasi sama plan, disuruh membangun aset, akhirnya saya mulai berhasil. Dan di sana bukan hanya rewardnya yang saya dapatkan, tapi kenaikan momentum, kenaikan jumlah massa, dan kenaikan jumlah omset yang saya dapatkan. Ya, boleh saya sharing soal itu? Oke. Nah akhirnya saya mulai sadar sistem 773 ya. 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Di situ saya mulai sadar bahwa ternyata ketika kita mendapatkan seorang distributor baru, itu kita harus yang namanya memanfaatkan pertemuan. Ya, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa pekerjaan di bisnis ini itu ada 2, kerja keras dan kerja cerdas. Ya, kita kerja keras di lapangan, tapi kita juga harus kerja cerdas. Ya, saya punya satu video. Nah, saya punya satu video. Video ini menunjukkan perbedaan antara kerja keras dan kerja cerdas. Ya, Mas Pras boleh minta tolong? Videonya, nah, ini ada perlombaan sepeda, ya. Dia nggak sama sekali tidak mengayuh sepedanya, tapi dia berlari lebih cepat. Dia lebih cepat daripada teman-temannya yang mengayuh sepedanya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan angin, ya. Dia memanfaatkan angin. Dia jauh lebih cepat, ya. Ini yang namanya kerja cerdas. Dia nggak perlu kerja keras, dia nggak perlu capek-capean. Dia hanya menggunakan posisi seperti itu, tapi akhirnya dia bisa menjadi lebih cepat daripada yang lain, ya. Disusul, ya. Bahkan motor yang di depannya juga disusul. Kan? Bingung sendiri, diikutin ya. Oke. Ya, itu perbedaan antara kerja keras dan kerja cerdas, ya. Kadangkala kita sudah kerja keras habis-habisan di bisnis ini, tapi kok kayaknya nggak ada hasil. Tapi ada orang yang kayaknya kerjanya biasa-biasa aja, tapi hasilnya luar biasa. Karena mungkin dia menggunakan konsep kerja cerdas, ya. Nah, kerja cerdas di bisnis ini seperti apa? Seperti kita memanfaatkan alat bantu, ya. Pertemuan, netpi gitu ya. Saya pengen tanya di sini, siapa kira-kira di sini yang memutuskan untuk serius menjalankan bisnis ini itu karena pertemuan?
Oke, cukup banyak, ya kan? Artinya apa? Artinya ketika kita memutuskan untuk serius di pertemuan, prospekan kita juga akan memutuskan hal yang sama di pertemuan, ya. Jadi bagi saya pertemuan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu showroomnya kita. Tugas kita ngapain? Tugas kita bawa prospekan, simpen di sebelah kita, ada yang lucu ketawa, ada yang ramai tepuk tangan. Terus terakhir gimana? Gimana bro? Bisnisnya, bagus nggak? Oh iya bagus. Kita ngapain? Kita diem aja, bener nggak? Nah itu yang namanya kerja cerdas ya. Lalu patokan saya adalah PBO. Ya. Ini ada yang nggak CP di sini? Oh CP semua ya, karena syarat CPM ini CP ya. Ini adalah orang-orang inti semua di sini. Saya yakin ini orang-orang yang benar-benar menjunjung tinggi yang namanya PBO. Nggak tahu kenapa dari awal saya selalu berpatokan terhadap PBO. Saya bukan berpatokan kepada peringkat Tiansi. Kalau peringkat Tiansi kira-kira kita jualan 1 teh, 1 kalsium, terus setiap bulan kita akan naik jadi bintang 8 nggak? Naik, karena omset terakumulasi tanpa batas waktu dan peringkat tidak pernah turun. Tapi kalau PBO itu yang menentukan kesehatan bisnis. Saya selalu bilang bahwa PBO itu harga diri seorang distributor. Benar. Dan musuh terbesar saya adalah diri saya di bulan lalu. Kalau bulan ini kita CP, terus bulan depan kita CP, kita nggak ada perkembangan. Makanya pertemuan ini akan sangat berhasil ketika kita keluar dari sini dan bulan tutup buku ini kita semua menjadi royal. Amin? Ya, jadi memang PBO itu harus terus meningkat. Nah, dari awal saya menjalankan bisnis ini, memang saya berpatokan terhadap PBO. Ya. Mas Pros boleh minta fotonya yang pertama? Saya akan memperlihatkan satu foto. Ya, ini foto ketika bintang 6. Ya, ketika saya berperingkat bintang 6, PBO saya Majesty. Kenapa saya nunjukin ini? Bahwa ternyata peringkat itu bukan menentukan PBO. Majesty kan itu kayaknya orang lain above gitu kan, bintang 8, BL, SL, GL. Enggak, Bapak Ibu. Bintang 6 pun bisa Majesty. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan itu memang harus dipaksakan lebih dulu. Ini jujur, ini Majesty saya, ini Majesty yang cukup dipaksakan. Kalau saya boleh buka-bukaan, ini bulan ini saya Majesty, ini waktu itu 2013 bulan Juni. Ya. Itu saya Majesty, bulan depannya saya Crown. Kenapa? Karena Majesty saya dipaksakan. Jujur, Anda misalkan kejar Royal, itu dipaksakan nggak pada awalnya? Dipaksakan dulu sampai akhirnya Bapak Ibu semua kita tinggal tutup poin aja udah jadi royal. Tapi awalnya memang kita perlu dipaksakan dulu. Waktu itu saya memang benar-benar memaksakan diri saya untuk gimana caranya PBO saya Majesty, itu aja. Karena saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, do the best all the time. Dimanapun kamu berada kamu harus jadi yang terbaik. Saya lihat, ini apa nih kira-kira yang terbaik di bisnis ini? Oh PBO Majesty. Saya kejar. Gimana caranya? Di awal saya nggak memilih. Banyak nggak kira-kira Bapak Ibu di sini yang di awal, kira-kira saya harus jualan gede dulu atau jaringan gede dulu ya? Banyak? Banyak. Di jaringan saya banyak yang seperti itu. Banyak yang nanya, kira-kira di awal saya harus jaringan gede dulu atau jualan gede dulu ya? Saya bilang, ngapain kita harus milih? Kenapa kita nggak jualan gede plus jaringan gede? Bahkan itu yang diimpikan One Vision saat ini, betul? Dulu Unicorn itu jaringan, jaringannya besar. Makin sini lebih ke jualan, jaringannya mulai sedikit. Kenapa kita tidak menyeimbangkan antara jualan besar dan jaringan besar? Saya punya prinsip, kalau kita jualan besar, itu mempercepat bisnis. Contoh, banyak gak leader-leader yang akhirnya punya peringkat cepat, itu karena dari jualan besar? Banyak? Banyak, tapi mungkin gak cukup kuat. Tapi jaringan besar itu memperkuat bisnis. Nah, kita pengen cepat atau kuat? Dua-duanya, kita pengen cepat dan kuat. Akhirnya apa? Akhirnya jangan dipilih. Kita harus jualan besar dan jaringan juga besar. Ya, nah saya akan kasih beberapa resep, beberapa tips buat Bapak Ibu semua yang memang pengen punya bisnis yang cepat dan kuat. Ya. Nah, yang pertama adalah kita harus mempunyai jualan yang besar. Kenapa? Karena sel yang terbaik akan menghasilkan sel-sel yang terbaik juga.
Ketika kita punya penjualan besar, kita akan menghasilkan distributor-distributor yang punya penjualan besar juga, ya. Nah, di awal di sini penjualan apapun ya, maksudnya ada penjualan lewat Totok Aura, QRMA ataupun dari online, ya. Saya akan bahas pengalaman saya di online, ya. Kenapa? Karena saat ini kita harus ngikutin pasar. Banyak nggak orang yang pengen belajar online? Banyak. Kita berada di generasi milenial. Dan pasar kita itu adalah generasi milenial. Banyak mahasiswa yang pengen belajar tentang bisnis online. Saya ingat betul kata-kata leader kita, Tri Diamond, Bapak Abdi Suhardin, ya. Beda zaman, beda tantangan. Beda zaman, beda tantangan, ya. Sekali lagi jangan ambil konsultasi di atas panggung, tapi yuk sama-sama kita konsultasikan lagi ke upline kita masing-masing, ya. Bagi saya, kalau misalkan kita tidak mempelajari yang namanya online, kita akan menghilangkan potensi punya jaringan dari bisnis online. Contoh, saya 4 kali di presentasi TNC, saya tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena saya nggak suka, awalnya nggak suka sama bisnis MLM. Banyak nggak orang yang negatif sama MLM? Banyak. Tapi waktu itu saya lihat, oh bisa dijalankan dengan online toh. Online itu kan tools, dituju kebiasaan cuman satu loh, melayani pelanggan, betul? Melayani pelanggan kan bisa apa aja, bisa kita door to door, bisa kita cek kesehatan, bisa kita totok wajah, gitu kan, bisa juga dengan online. Nah, online ini hanya salah satu toolsnya aja. Akhirnya yaudah, saya jalanin online, tapi setelah itu saya arahkan lewat sistem. Online itu hanya jualannya aja, tapi gimana caranya kita menekankan mental kita tetap mental offline, mental kita tetap mental unicorn dulu, mental kita masih tetap one vision. Kita nggak pernah takut buat bangun home meeting di luar kota, kita nggak pernah takut buat ketemu sama orang, buat ketemu up level, kita nggak pernah takut. Kenapa? Karena online itu hanya jualannya aja, tapi mental kita tetap mental lapangan. Ya, kalau misalkan kita punya prinsip seperti itu, insya Allah akan besar. Kenapa? Karena balik lagi, beda zaman, beda tantangan. Mungkin kita sekarang, wah Pak, kan harus ketemu sama orang. Iya, ketemu sama orang. Tapi kalau misalkan orang itu misalkan dia tertarik lewat bisnis online, aduh saya lagi pengen belajar bisnis online nih misalkan. Terus kita tidak tawarkan hal itu, mungkin kita menghilangkan kesempatan itu. Jujur Pak, saya terbuka, itu karena awalnya ditawarkan bisnis online dulu. Tapi pada akhirnya, saya masuk sistem, saya masuk pertemuan, saya masuk Royal Weekend, saya masuk Crown Life, otak saya berubah. Akhirnya saya menggunakan bisnis online ini untuk membangun aset saya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga mendengarkan kabar, terakhir kemarin vision seminar kami kurang lebih sekitar 3.000 orang. Kenapa seperti itu? Apakah karena kami hebat? Enggak. Tapi karena jumlah penduduk orang, manusia di Bandung itu banyak yang pengen belajar tentang bisnis online. Ketika bisnis online dipadukan dengan network marketing, ini akan menjadi bisnis masa depan. Serius. Kenapa? Karena banyak anak muda yang pengen belajar bisnis online tapi nggak punya mentor. Banyak. Nah akhirnya, Pak, tapi kan bisnis online perlu proses, terus perlu belajar. Nah, saya kasih satu tips, ya. Ada yang namanya admin, ya. Nah, ternyata dari penjualan bisnis online ini kita bisa membuat bisnis autopilot. Autopilot itu apa? Kita nggak perlu dikerjain lagi, tuh bisnis jalan, mau nggak? Saya punya prinsip bahwa ketika kita menjalankan bisnis online, jangan hal rumit yang kita ajarkan ke downline, tapi cara yang paling sederhana, bahkan orang terbodoh sekalipun itu bisa melakukan. Saya selalu bilang ke grup bahwa kamu nggak perlu jualan gede, jualan 3.000 aja cukup, jualan 3.000 aja cukup, memenuhi CP cukup. Tapi kamu punya polanya dan bisa diduplikasikan. Kebayang nggak? Satu orang bisa jualan 3.000 dengan cara yang sederhana. Dengan cara hal yang paling gampang. Akhirnya dia punya 10 orang, masing-masing mempunyai omset 3.000 PP. Berapa PP jumlah? 30.000. Dia presentasi lagi, punya 100 orang di jaringannya.
Berapa omsetnya? 300.000. Saya kemarin lihat Grand OP itu kurang lebih sekitar 400 orang. Kalau misalkan kita masing-masing punya kemampuan selling 3.000 PV, itu omset sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Kenapa? Karena sel terbaik akan menghasilkan sel-sel yang terbaik juga, ya. Jadi kitanya juga harus jago dulu, ya. Nah, soal admin gimana? Kadang kita akan sibuk melayani, betul nggak? Ya kan? Kita akan sibuk melayani dan akhirnya kita lupa ketemu sama orang. Menurut saya jualan online itu mudah. Saking mudahnya, jempol saya terlalu mahal kalau misalkan untuk lakukan hal itu. Contoh di Instagram gitu kan, kita cari konsumen, kita melayani konsumen gitu kan. Luar biasanya online itu ada auto text. Ada auto text. Akhirnya apa? Akhirnya semua orang bisa. Karena apa? Karena ada kodenya. Nah, saya berpikir kalau misalkan saya yang lakukan itu, jempol saya sangat mahal. Kalau misalkan saya hanya melakukan hal itu, akhirnya saya gaji orang. Banyak nggak kira-kira nih anak SMA, kuliahan, dibayarin nih 500.000. Kamu saya gaji ya 500.000. Ngapain? Nih cuman bales-balesin chat aja. Banyak yang mau? Banyak. Saya beberapa kali presentasi, jelasin Tiansi, orang itu nolak. Wah nggak bro, sorry, bisnis ini kayaknya gua nggak level. Wah. Terus saya tawarin, ya udah kalau gitu kamu tugasnya mainin Instagram aja ya, gini. Aku gaji 500.000 per bulan. Nah ini baru aku mau. Banyak kok, banyak orang yang seperti itu gitu ya. Mereka lebih pengen gaji pasti gitu. Bahkan menariknya, dari admin ini, saya punya 2 orang admin yang sekarang sudah jadi distributor. Sekarang Bronze Lion penerima mobil niaga. Dan dua-duanya negatif banget sama MLM. Yang satu punya mobil, yang satu punya rumah. Ya, Bronze Lion dua-duanya awalnya dari admin. Kenapa? Saya tawarin dulu Tiansinya, ya kan? Orang nolak, jangan kehabisan peluru dong. Ya udah deh, jadi admin dulu aja. Oh oke, jadi admin aku mau, ya kan? Admin lah dia, jual gitu kan apa? Mainin Instagram dan lain-lain. Ada penjualan aku share gitu ya. Terus aku bilang, ini omset segini. Bonus saya segini. Makasih ya, kerjanya bagus. Dia kan mikir, saya cuma dapat 500.000, dia dapat 10 juta gitu kan. Nah tinggal tawarin, nah mau nggak bonusnya kayak aku? Nah ini aku mau ya kan, baru aja ke pertemuan gitu kan. Kadang orang harus kayak gitu dulu ya, kadang orang harus kayak gitu dulu. Jadi jangan menghilangkan potensi apapun di bisnis ini. Kita punya banyak pintu untuk prospek orang. Serius, kita punya banyak pintu untuk prospek orang. Ya, kita sudah menguasai ini, ya kita harus mengikuti pasar apa lagi yang harus kita garap, ya. Nah, terus mulai memanfaatkan pertemuan-pertemuan bersyarat. Kalau saya di grup itu memang benar-benar bawel sekali terhadap pertemuan bersyarat. Salah satunya CPM, Royal Weekend, dan Crown Life. Maksudnya apa ya? Ini adalah salah satu ajang untuk meningkatkan kualitas diri. Karena gini, salah satu tantangan terbesar di online itu adalah kualitas mentalnya yang kurang bagus, betul? Saya presentasi orang nih, terus dia mau jualan online. Dia diem di kamar, dia ngomset, dia dapat uang. Terus disuruh ketemu orang, ogah-ogahan. Ngapain? Kan di rumah aja bisa dapat uang, ya kan? Nah, oleh karena itu, itulah tantangannya. Kita harus benar-benar merubah paradigma dia tentang aset. Saya selalu bilang gini, dulu waktu awal saya jalan di bisnis ini, saya jualan 30.000 PV. Bonus yang saya dapetin 10 juta. Sekarang jualan saya cuma 3.000 PV. Bonus yang saya dapetin berkali-kali lipat dari waktu saya jualan 30.000 PV. Kenapa? Karena saya membangun yang namanya aset. Saya membangun manusianya. Saya sekarang misalkan liburan selama 1 bulan, bonus saya naik. Kenapa? Karena saya membangun aset. Nah di situ mulai berpikir mereka. Mulai berpikir, oh iya juga ya, jualan tok nggak bisa nih. Saya harus mulai bangun jaringan juga. Ya kan? Nah akhirnya ketika dipadukan, kita jualan gede, jaringan gede, itu akan jadi bisnis masa depan kita dan yang sangat luar biasa. Omsetnya besar, masanya besar, itu yang kita inginkan. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu di Jogja ini, ya,
kita sama-sama punya impian bahwa kita harus dari masing-masing kita punya penjualan besar dari apapun itu caranya. Dari apapun itu caranya. Saya tanya, kira-kira nih kita jualan, entah apapun caranya ya, jualan mau online mau offline, 10.000 PV. Menurut Bapak Ibu itu besar atau kecil? Besar. Kalau misalkan Bapak Ibu masih berpikir 10.000 PV itu besar, sampai kapanpun Bapak Ibu akan sulit untuk mendapatkan omset sekian. Kenapa? Karena kita masih berpikir besar. Sama halnya seperti peringkat. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat, wah Godline masih sosok yang luar biasa dan masih suatu peringkat yang sulit dicapai, Bapak Ibu akan sangat sulit sekali untuk mencapai yang namanya Godline. Ya, PBO, wah ambasador, kayaknya susah banget gitu kan. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita akan sulit sekali kita capai. Kenapa? Karena otak kita juga akan berpikir bahwa itu hal yang nggak mungkin, itu mustahil, itu susah. Tapi kalau kita berpikir, oh ambasador, memang sih tantangannya lebih berat, tapi gampang lah, bisa. Itu yang saya lakukan ketika saya bintang 6 Majesty. Saya berpikir jauh lebih besar daripada PBO Majesty. Saya nggak tahu kenapa ini Majesty. Tantangannya besar sih, tantangannya berat. Tapi saya berpikir lebih besar. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Kita berpikir mau kayak gitu aja itu sulit loh. Nggak semua orang bisa berpikir kayak gitu. Nah saya tantang Bapak Ibu semua. Siapa kalau kita berpikir bahwa PBO, ambasador ataupun Majesty itu adalah sesuatu yang biasa gitu. Jadi jangan dianggap luar biasa. Ya, Pak Pras boleh foto yang kedua. Nah ini ya bulan ini alhamdulillah ya. Saya juga tadi sebenarnya mau impact, cuman kayaknya nggak dipanggil sama MC ya. Oh, Majesty. Oke. Kalau impact alasan saya Majesty karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena 4 frontku pengen crown. Pengen nggak kayak gitu? Saya bulan kemarin benar-benar nggak ngejar Majesty. Saya datang stokis, saya belanja buat tutup poin, belanja 3 juta pulang, malamnya saya cek TMS. Wih, Majesty. Pengen nggak kayak gitu? Ada harga yang harus dibayar. Salah satunya waktu saya kejar Majesty di bintang 6. Saya kejar di Majesty di bintang 6 itu benar-benar mules gitu ya. Capek banget gitu kan. Habis-habisan. Karena apa? Karena saya memaksakan dulu awalnya. Ketika dipaksakan awalnya memang cukup menderita. Awalnya cukup menderita. Contoh, seperti kita awal jalanin Tiansi. Kita datang pertemuan, males nggak? Males, ya kan? Ada sedikit yang mungkin sedikit menderita gitu ya, Tapi ketika lama-kelamaan itu sudah menjadi kebiasaan. Kita nggak datang pertemuan malah kita berasa aneh sendiri. Dulu awalnya kita cek kesehatan totok wajah gitu ya. Awalnya kan ini apaan sih gitu kan. Awalnya menderita dulu, dipaksakan dulu. Tapi setelah lama-lama menjadi kebiasaan, itu menjadi hal yang biasa. Sama halnya seperti kita ngejar goals. Awalnya memang perlu dipaksakan dulu. Misalkan, bulan ini omset grupku harus 100.000 PV, nggak mau tahu. Kondisi saat ini misalkan kita biasanya baru 5.000, 10.000 gitu ya. Kita pengen 100.000, bisa nggak? Bisa. Asalkan kitanya yakin dulu. Ketika kita yakin, insya Allah Allah akan kasih jalan. Ya. Contoh kasus, saya punya handphone saya rusak. Bisa benerin nggak? Ada yang bisa benerin? Handphone saya rusak, ada yang bisa benerin? Ada yang bisa benerin? Gak bisa? Gak ada yang bisa? Oke. Ketika kita berpikir gak bisa, stop. Otak kita gak akan berpikir apapun lagi, betul? Tapi ketika kita berpikir bisa, padahal itu bisa gitu ya, padahal gak bisa, padahal gak bisa. Sundanya keluar ya. Padahal gak bisa. Kita ngomong bisa, otak kita akan cari jalan. Gimana caranya tuh HP bener? Saya bisa, bawa ke konter HP. Jadi bener gak tuh HP? Ketika upline Bapak Ibu bilang, kejar 100.000 PV ya, kejar crown ya. Gak bisa. Udah stop, kita mikirnya sampai situ. Tapi kalau kita bilang, kejar crown ya bulan ini,
kan saya baru CP, tapi bisa sih. Saya bisa sih ya kan. Ketika kita bilang bisa, otak itu langsung berpikir, set, gimana nih? Ya kan? Oh, CP minimal Royal harus ada 3 dulu nih Royal. Si Royal harus ada 3 ini. Wah, otak kita langsung bekerja. Set. Ya kan? Sama halnya seperti fokus kita. Nah, saya lihat tadi banyak yang pakai jam, ya. Boleh lihat jamnya masing-masing. Mungkin kita nggak pernah perhatiin background jamnya apa, warna latar jamnya apa. Boleh diperhatiin jamnya? Saya pengen teman-teman fokus pada warna jam, ya. Terus mungkin angkanya ada yang angka atau ada yang garis-garis, ya. Nanti terakhir saya akan nanya hal itu ya. Coba teman-teman perhatiin. Mungkin ada yang detiknya jalan, ada yang detiknya enggak. Ya. Oke, cukup. Sudah diperhatiin tadi warna jamnya apa yang belakangnya? Sudah? Angkanya angka atau garis-garis sudah? Oke, saya tanya, sekarang jam berapa? Rata-rata lihat jam lagi, betul nggak? Padahal kita tadi sudah liatin jam dan itu fokus banget. Tapi ketika saya tanya jam berapa sekarang, rata-rata kita lihat jam lagi. Kenapa? Karena fokus kita nggak ke situ gitu. Sama halnya ketika kita jalanin bisnis ini. Kalau misalkan fokus kita, kita fokusnya ke masalah aja. Padahal kita tahu solusinya apa. Itu sama kayak teman-teman jalan gini. Coba tangan yuk sama-sama kita di depan muka, dibuka. Fokus pada tangan. Di belakang tangan kelihatan nggak? Kelihatan tapi ngeblur ya. Betul? Tapi kalau misalkan kita fokus ke depan, jelas nggak depan? Jelas. Tangan yang ngeblur. Betul? Oke, cukup. Itu sama kayak masalah. Pak, omsetku susah naik, jaringanku susah berkembang. Fokus terus sama masalah, kita nggak akan sampai-sampai sama tujuan. Tapi saya pengen yuk kita sama-sama fokus sama tujuan kita. Kalau misalkan jualan susah, yuk kita sama-sama tingkatin penjualannya, entah dengan cara apapun, sama-sama belajar. Kalau misalkan jaringan kita susah berkembang, cari orang baru. Kadang kita terlalu lama untuk merenung. Jaringan rontok gitu kan, ngerenung lagi. Coba kalau misalkan ketika jaringan rontok, yuk tinggal cari orang baru, sesimpel itu, gitu ya. Terus jangan lupa, ini budaya Jogja ini hampir sama dengan Bandung, ya. Kebanyakan anak muda. Kalau anak muda kan sebenarnya kekeluarganya sangat kental. Entah itu ada yang SMA, entah itu ada yang mahasiswa, ya kan. Kekeluarganya sangat kental, ya. Nah, kekeluargaan itulah yang memang harus kita bina. Saya punya beberapa grup yang akhirnya bisnisnya down, dia sempat keluar dari bisnis, dia mungkin bisa keluar dari bisnis, dia bisa meninggalkan bisnis, tapi dia tidak bisa meninggalkan keluarganya di sini, dia tidak bisa meninggalkan komunitasnya di sini. Pak Sugeng tadi nanya ya, kok bisa ya got lion, tapi yang kaki langsungnya itu langsung bukan kedalaman. Jadi frontline saya itu langsung front, ya. Jadi kan banyak kedalaman gitu kan. Ini langsung front. Kaki 1 langsung front, kaki 2 langsung front, kaki 3 langsung front, kaki 4 langsung front. Intinya apa? Intinya saya membangun bisnis ini lewat kekeluargaan. Bahkan saya kadangkala saya melakukan aktivitas di luar bisnis. Contoh, main futsal bareng, berenang bareng, main PS bareng, boleh lah gitu ya. Setelah tutup buku tok, ya kan? Udah, ya. Nah, kalau saya sangat ketat sekali terhadap game online. Karena game online ini cukup meracuni juga. Jadi kadang saya suka razia. Mana handphone? Ada Mobile Legend, ya kan? Saya langsung hapus tuh. Bener. Di razia. Main PS boleh, tapi kalau game online jangan ya. Banyak downline saya yang hancur juga omsetnya karena keseringan main Mobile Legend itu ya. Nah, itu hapus, ya kan? Terus kadang arisan bareng, ini kan banyak juga ya ibu-ibunya ya. Nah, arisan bareng gitu kan.
Kenapa? Ya minimal sebulan sekali kita kumpul gitu kan, tapi nggak ya bahas bisnis dikit tapi kita ngumpul kekeluargaan aja. Atau misalkan kita kajian bareng. Oh bener loh, di Bandung itu sering kajian bareng. Saya bahkan punya downline, itu dia DPR Jawa Barat. DPR Jawa Barat ya. Saat ini saya punya grup di Bekasi, itu dari beliau ya, dan sekarang cukup besar juga, ada beberapa royal di sana. Kenapa? Awalnya gara-gara saya itikaf di masjid waktu bulan puasa 10 hari full ya. Kebetulan tidurnya sebelah beliau. Nah, terus beliau nanya, "Ini kok anak muda udah rajin ke masjid ya itikaf?" "Oh iya, ini dari komunitas mana?" "Ini dari kami bisnis ya kan, bisnis jual obat ya gitu-gitulah gitu ya." "Oh gitu ya, wah kebetulan saya punya anak muda banyak. Bisa tuh di prospek gitu kan." Akhirnya dia join platinum. Itu malam Lailatul Qadar itu. Iya dong, ya kan? Langsung join, wah oke ya kan. Ya luar biasa lah. Nah maksudnya ya kajian kayak gitu kan. Kadang ada orang yang nggak tertarik bisnis tapi tertarik sama pendekatan agama, ya kan. Ada orang yang nggak tertarik bisnis tapi senang futsal bareng. Kita kadang suka panahan bareng gitu kan. Terus ya hal-hal yang memang kita harus ngikutin zaman gitu. Anak muda Jogja ini sukanya apa? Yuk kita bikin kegiatan hal yang seperti itu. Buat apa? Ajang prospecting juga. Ajang prospecting juga. Oh, Jogja nih senangnya renang. Yuk kita buat jadwal renang gitu kan. Nah, kita bisa ajak teman kita yang senang bisnis nih, renang yuk. Sama komunitas aku nih, renang. Renang, lama-lama dia kan akan ikut ke kumpulan kita kan. Nah, lama-lama dia akan kebawa juga sama bisnis. Ya, itu salah satu hal gimana caranya kita bisa recruiting. Nah, terus hal yang dititipin yang akan saya sharingkan adalah gimana caranya melipatkan massa. Saya akan share 2-3 bulan yang lalu OP di Bandung itu mengalami penurunan drastis. Masanya itu cuma 30. OP di Bandung itu masanya cuma 30 orang. Sebulan setelah itu masa kami melipat jadi 400 orang. Seminggu setelah itu masa kami melipat menjadi 1.200 orang. Grand OP serentak waktu itu. Sebulan kemudian masa kami melipat menjadi 3.000 orang. Vision seminar kemarin. Mau tahu caranya? Saya lakukan pengulangan ketika saya awal join waktu itu. Saya kumpulin leader saya, semuanya saya kumpulin. Saya bilang, ini kalau didiamkan akan jadi kehancuran bagi Bandung. Bandung cuma menyisakan kalian. Dan Bandung harapannya adalah kalian. Mau nggak kita bangun bareng-bareng Bandung? Mau katanya. Oke, yuk sama-sama kita mulai gali daftar nama lagi. Kita ramein Bandung lagi. Nah saat itu kita mulai ajak lagi downline kita yang aktif ya kan. Nah akhirnya mulai rame, akhirnya 400 karena memang biasanya OP Bandung itu segitu ya. Nah dari 400 itu akhirnya ada yang namanya Grand OP serentak ya kan. Saya kumpulin leader-leader bintang 6. Saya terinspirasi dari One Vision ya. Sesuatu yang serentak itu akan viral. Contoh, kemarin Grand OP serentak itu kurang lebih 100 kota yang ikut. Nah ketika yang namanya serentak, ada kota yang nggak ikut GOP, akhirnya jadi ikut GOP. Ada? Banyak. Yang awalnya di kota itu belum ada GOP, karena ada GOP serentak, akhirnya dia daftar GOP serentak. Ketika NDT serentak, ada kota yang belum pernah mengadakan NDT, karena ada kata-kata serentak, dia memaksakan untuk hadirnya GOP. Ada GOP di kota tersebut. Saya buat dalam skala kecil. Saya buat namanya home meeting serentak. Saya kumpulin leader saya, bintang 6, saya tanya, siapa di sini yang pernah pimpin home meeting? Beberapa ngacung dan saya list. Dan saya tanya lagi, siapa di sini yang belum pernah pimpin home meeting tapi mau pimpin home meeting? Ngacung juga, saya list. Total ada sekitar 50 orang yang mau pimpin home meeting. Oke,
kita bikin home meeting serentak. Hari Rabu jam 3 dan Jumat jam 3. Oke. Saya data, kamu mau di mana daerahnya? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kita home meeting, nyebar home meeting. Akhirnya apa? Akhirnya bintang 6 yang tidak ada home meeting, dia lihat dong, kok bintang 6 situ ada home meeting ya? Akhirnya dia latah. Dia jadi ikut-ikutan home meeting. Karena kadang kita punya potensi untuk gali daftar nama, kita punya potensi untuk bangun home meeting sendiri, tapi karena tidak terbudaya, karena tidak banyak yang melakukan home meeting, karena cuma leader-leader aja yang bangun home meeting, akhirnya kita tidak tergerak untuk bangun home meeting sendiri. Tapi kalau misalkan temen maksudnya sepantaran kita lah, sama-sama bintang 6, sama-sama bintang 5, dia bangun home meeting, kita akan panas. Tapi kalau misalkan upline kita bintang 7, bintang 8 bangun home meeting, kita akan adem ayem aja. Karena wajar, dia kan leader. Tapi kalau dia sama bintang 6, dia juga, saya kok tiduran ya? Dia akan aneh sendiri, akhirnya dia juga memaksakan diri untuk bangun home meeting. Dan sadar nggak sadar, bahwa daftar nama yang paling fresh itu ada di akar. Ada di orang baru. Saya, Pak Sugeng, Pak Wim, Pak Zainal, daftar nama kami mungkin sudah mulai basi. Kenalan-kenalan kami sudah tahu bahwa kami sudah TNC. Akhirnya ketika kami ngajak juga, TNC ya? Udah. Karena sudah tahu. Akhirnya kalau kita mau melipatkan massa, kita main ke akar. Kita grassroots ke bawah. Karena mereka punya, kita cek lagi, daftar namanya udah sampai 100 belum? Udah sampai 100 belum? Sampai 100 belum? Sampai 100 belum? Kalau udah 100 yuk kita buat janji, kita bikin home meeting. Disitulah masa terbanyak. Bayangkan, akar kita nih ada banyak, kita bikin home meeting di situ, disitulah akan melipat. Ya. Dari 50 titik home meeting, masing-masing anggap aja misalkan 10. Berarti sudah ada 500 orang baru di situ. Ya kan? Kita bikin home meeting seminggu 2 kali. Home meeting serentak ya. Home meeting serentak 2 kali. 500. Anggap 1000. Yang closing tiket mungkin sekitar 60%-nya lah. 600. Ya. Akhirnya di Grand OP serentak kita punya peningkatan dari 400 jadi 1200. Di situ gimana kita lipatin lagi? Kita bikin lagi home meeting serentak lagi. Karena ada orang baru. Ada orang baru artinya ada daftar nama baru. Ya kan? Terus seperti itu, terus seperti itu, terus seperti itu. Jangan pernah mengandalkan upline untuk bangun home meeting. Ketika kita terus mengandalkan upline untuk bangun home meeting, kita akan mempunyai keterbatasan waktu untuk ajak orang baru. Upline kita ngadain home meeting di titik A, prospekan kita ada di titik C. Kita ajak nih, mau nggak ke sini? Wah jauh, kenapa kita nggak bangun home meeting di sini? Bahkan saya tuh di Bandung, saya punya 5 titik OP. Saya punya 5 titik OP, yang masing-masing OP-nya itu ada kurang lebih sekitar 200 massa. Prinsip saya adalah jarak dari OP, misalkan 1 jam 2 jam, itu harus bikin OP di sana. Jarak 1 jam 2 jam bikin OP di sana. Ya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 km lah. 10-20 km. Udah daripada kamu jauh-jauh datang OP sini, yuk kita bangun OP sana. Nah, tanggung jawab akan besar. Contoh, kita mungkin HC di sini. HC di sini misalkan Pak Sugeng, ya kan? Pak Sugeng yang selalu bertanggung jawab gimana caranya ruangan ini penuh. Betul nggak? Nah, kalau misalkan kita punya OP, sebut satu daerah di mana misalkan? Sebut di Bantul. Entah siapapun yang tergerak untuk membangun Bantul dan membangun OP Bantul, itulah yang akan jadi leadernya di sana. Kita bangun OP Bantul. Kita akan berpikir keras gimana caranya OP Bantul akan rame. Dan ketika rame, siapa yang akan jadi leadernya? Kita. Siapa yang akan mendapatkan rewardnya? Kita. Siapa yang akan menjadi line above-nya? Kita yang membangun OP Bantul. Ya, jadi yuk sama-sama kita berpikir gimana caranya nih bisnis kita buka cabang banyak.
cabang kita dari OP ke OP. Mungkin masa OP kita cuma 100 atau 50, tapi kita punya di 10 titik OP, itu juga akan sama. Jadi ketika vision seminar semua berkumpul di satu titik, dan disitulah acara akbar kita. Jadi kalau misalkan kita bisa ambil kesimpulan, masing-masing kita punya jualan besar, dan kita punya masa yang besar, disitulah bisnis Anda akan menjadi bisnis yang layak untuk diperhitungkan. Jadi saya di sini hanya sedikit sharing, ya, bagaimana cara saya menjalankan bisnis ini. Saya di awal memang saya jualan, nggak ada yang salah dengan jualan karena kita distributor. Tugas distributor ya jualan, betul? Tugas distributor adalah jualan, mentransferkan produk di tangan kita ke tangan konsumen. Tapi apapun caranya itu nggak jadi masalah. Ya. Lagi-lagi selalu ingat, beda zaman, beda tantangan. Kalau misalkan memang zaman sekarang adalah zaman online, kenapa kita nggak pelajari tentang online? Ya, yuk sama-sama kita pelajari tentang online. Siapa tahu ternyata di Yogyakarta, di kota ini banyak sekali anak muda yang pengen sekali belajar online. Tapi karena kita tidak belajar online, kita menghilangkan potensi itu. Ketika akhirnya kita belajar online, kita bilang, mau belajar online nggak? Mau, yuk ikut. Mau belajar online nggak? Mau, ayo ikut. Kita bikin home meeting, kita ajarin dia online. Ada yang namanya mother giving. Mother giving itu adalah kita memberi dulu ilmunya, kita kasih aja ilmunya. Nanti lama-lama dia akan ngikutin kita. Karena apa? Karena dia ketergantungan sama kita. Kita sudah kasih ilmunya, nih jualannya nih kalsium. Nih jualannya nih spirulina. Oke siap, jualan. Awalnya jualan aja dulu. Kalau nggak salah ada yang namanya CPW di sini, betul? Nah, ada yang namanya CPW. Nah udah gitu suruh dia kejar CP. Dengan cara jualan, dia sangat bisa sekali dia kejar CP. Dia kejar CP, masukin ke yang namanya CPW. Di sana otak dia akan konslet. Iya dong, dia yang taunya jualan gitu kan, ternyata pas di CPW, wah bangun aset, ya kan. Ternyata ada komunitasnya yang luar biasa, bikin dia nggak bisa pergi dari komunitas ini. Dan ternyata bisa lewat jaringan juga, gitu kan, ajak ke pertemuan. Percaya sama saya, insya Allah, kalau misalkan ketika kita mempunyai way out bagi masyarakat, masyarakat akan terima. Dan bisnis online dipadukan dengan bisnis jaringan, itu akan menjadi bisnis yang sangat raksasa. Itu yang saya lakukan. Tapi lagi-lagi konsultasikan ini semua ke upline aktif Anda, ya. Jangan ambil konsultasi di atas panggung, karena mungkin budaya Anda dan budaya saya beda. Saya hanya sharing berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, pengalaman yang saya alami ketika saya membangun grup saya di Bandung, ya. Lalu 1 kali 1000 berbeda dengan 1000 kali 1, ya. Kita jualan besar berbeda dengan kita jualan kecil tapi banyak orang. Pilih mana? Pilih kita jualan kecil tapi banyak orang, atau kita jualan besar tapi orangnya cuma 1? Saya pilih yang ketiga. Kita jualan besar, kita punya jaringan banyak. Itu adalah bisnis yang cepat dan bisnis yang kuat. Sekali lagi, yuk kita sama-sama buka mata kita lihat bahwa banyak sekali leader-leader yang akhirnya mempunyai peringkat yang cepat, itu karena jualan. Dan banyak leader yang akhirnya mempertahankan bisnisnya yang kuat, itu karena jaringan. Kenapa kita nggak unggul di dua-duanya? Kita bisa jualan gede, kita bisa jaringan gede, itu yang luar biasa. Itu yang sedang kami bangun. Itu yang sedang Bandung bangun. Kami pengen jualan kami besar, jaringan juga kami besar. Bisa nggak Yogyakarta bangun seperti itu? Bisa. Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Di sini ada sekitar 40 anak muda. Kita bisa guncangkan Yogyakarta, dan kita bisa cetak royal jauh lebih banyak lagi, dan kita bisa bangun pertemuan, bukan hanya ratusan, kita bisa bangun pertemuan rutin ribuan orang. Amin? Lalu terakhir dari saya, ya, menikahlah dengan bisnis ini. Ini banyak yang belum menikah ya, jadi belum ngerasain rasanya menikah.
Tapi menikahlah dengan bisnis ini. Serius, ketika Anda sudah mulai menikah dengan bisnis ini, Anda akan sangat mencintai bisnis ini. Anda akan sangat mencintai pertemuannya. Anda akan sangat menikmati mendengarkan netpinya. Anda akan sangat mencintai yang namanya prospek. Karena yang namanya menikah berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran, kita cuma ngelihat lebih-lebihnya aja. Cantik, pintar, solehah, ya kan? Tapi waktu sudah menikah, kentutnya bau gitu kan? Tidurnya ngorok gitu kan? Suka garuk-garuk. Tapi kita siap menerima kelebihan dan kekurangannya, betul? Menikahlah dengan bisnis ini. Ketika kita menikah dengan bisnis ini, kita bukan hanya mencintai bonusnya. Kita bukan hanya mencintai reward Hongkongnya. Kita bukan hanya mencintai Scoopy-nya. Tapi kita juga mencintai pertemuannya, kita juga mencintai segala apapun kekurangan di bisnis ini. Dan akhirnya ketika kita menerima kelebihan dan kekurangan, kita akan sangat pol sekali menjalankan bisnis ini. Golden rules di bisnis ini apa? Ini bisnis saya. Bukan bisnis upline, bukan bisnis downline, apalagi bisnis crossline. Iya dong, ngapain ini bisnis crossline, ya kan? Ketika Bapak Ibu sudah memiliki rasa, ini bisnis saya, bisnis Bapak Ibu akan besar. Bisnis Bapak Ibu akan besar. Tadi datang pertemuan, datang tepat waktu atau terlambat? Mungkin ada yang terlambat, mungkin ada yang tepat waktu. Yang tepat waktu, dia berpikir bahwa ini adalah bisnis saya harus gimana caranya ini pertemuan harus bagus. OP, setiap OP. Kita nggak perlu nunjuk, kita introspeksi aja sama diri sendiri. Kira-kira setiap OP, kita datang lebih awal atau datang belakangan. Kita nggak perlu saling nunjuk, kita introspeksi aja. Kalau misalkan kita datang belakangan, berarti kita masih belum menganggap bahwa bisnis ini bisnis sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita sudah datang lebih awal, dan kita bantu tim player untuk menyiapkan kursi, menyiapkan apapun gitu ya, keperluan opportunity preview, itu kita sudah menjalankan bahwa ini bisnis kita sendiri. Kita sudah menyiapkan untuk prospek kita gitu kan. Tapi kalau misalkan tenanglah, masih ada upline. Nah, itu baru, ya kan? Ada satu cerita ya, di satu perkampungan ada sayembara. Kita sedekah bareng-bareng. Di satu buah drum kita akan sedekah madu. Jadi sedekah madu. Jadi warganya itu terserah mau kasih madu berapapun, tapi dimasukin ke drum itu, ya kan? Oke, satu malam ditinggalkan drum itu, lalu akhirnya besok paginya sama-sama kita lihat sudah seberapa banyak madu yang terkumpul. Akhirnya ketika dibuka, apa yang terjadi? Isinya hanya air. Isinya hanya air putih biasa. Kenapa? Karena setiap orang berpikiran, madu udah banyak, kita campurin air aja nggak akan kelihatan. Semua orang berpikir seperti itu. Si itu pasti ngasih madu, saya kasih air aja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada madu yang terkumpul, hanya air. Nah, kalau misalkan kita semua berpikir bahwa pertemuan sudah ada Pak Sugeng yang ngurus, kita nggak perlu, kita datang belakangan aja. Atau kita datang pas impact aja. Nah, itu sama aja kita membangun istana pasir dalam bisnis. Kita nggak pernah membangun aset yang kuat ketika kita masih berpikir seperti itu. Karena balik lagi, bisnis ini bisnis duplikasi. Apa yang kita lakukan saat ini akan dilakukan grup kita di masa depan. Ketika kita melakukan hal yang terbaik saat ini, kita akan diduplikasi oleh grup kita, jaringan kita yang terbaik juga di masa depan. Ketika kita membangun istana pasir saat ini, ketika kita membangun mental yang kurang bagus saat ini, itu juga akan diduplikasi oleh jaringan kita. Jadi jangan main-main yang namanya duplikasi. Duplikasi itu pedang bermata dua. Ya, apa yang kita lakukan itu akan diikutin oleh downline kita. Ya, saya harap pertemuan kali ini membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan pertemuan kali ini akan sangat sia-sia kalau misalkan kita masih berpikir bahwa CPM selanjutnya saya harus datang lagi. Bukan itu tujuannya. Tapi CPM selanjutnya saya akan bawa grup sebanyak mungkin untuk datang ke CPM. Dan bulan ini adalah bulan kualifikasi Royal Weekend. Jangan pernah berpikiran bahwa saya harus datang Royal Weekend. Jangan.
Tapi berpikiranlah adalah kita harus bawa lebih banyak jaringan kita ke Royal Weekend. Mungkin ilmu yang saya sharingkan malam ini Bapak Ibu semua sudah pernah mendengarkan, mungkin sudah pernah mengetahui, tapi ujung dari ilmu bukanlah pengetahuan. Tapi ujung dari ilmu adalah tindakan. Seorang leader itu ditentukan bukan dari pengetahuannya, tapi seorang leader itu ditentukan dari seberapa banyak dia melakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.